Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah cara berjualan pakan ikan hias versi low budget ya. Nah, jadi ini biasa saya terapkan ketika modal itu sangat terbatas. Nah, yang saya lakukan biasanya itu adalah membeli pakan ikan kiloan ya. Nah, pakan ikan kiloan itu kemudian saya packing sendiri menjadi lebih lebih ekonomis, paket ekonomis maksudnya. Nah, kemudian baru saya jual. Nah, itu alat-alatnya sangat mudah, yaitu yang pertama adalah timbangan ya, timbangan kayak gini atau yang elektronik, yang digital maksudnya. Kemudian plastik bisa pakai apa saja. Nah, kalau saya biasanya pakai yang kayak gini, yang kalau orang bilang itu standing plastik. Nah, standing plastik, kemudian pelet yang akan kita kilokan. Misalnya, nah di sini saya memakai PF 500 ya. Nah, ini sisa yang sudah saya packing. Nah, nanti tinggal kita packing aja per terserah mau per 50 gram, per 100 gram, per berapa gram. Nah, ini yang sudah jadi seperti ini, nanti sudah jadi. Ini yang packingnya per 100 gram ya. Jadi ini yang sudah jadi. Nah, kalau sudah, nanti bisa kita pajang di toko online ataupun offline ya. Jadi dijual per 100 gram. Nah, untuk harga kita kasih harga yang terjangkau ya, khususnya untuk umum, untuk bukan para penghobi. Kalau para penghobi saja kan itu mereka tidak akan segan-segan mengeluarkan uang banyak, tetapi kita fokuskan untuk semuanya, kalangan semua, mau kalangan ekonomi atas, bawah, tengah, itu kita fokuskan. Oleh karena itu kita kasih harga yang yang terjangkau. Jadi biasanya saya jual itu paling tinggi itu adalah harga 5.000. Nah, untuk pelet itu bebas ya. Untuk pelet itu bebas, mau pelet yang intinya yang kiloan ya. Intinya yang kiloan itu mereknya bebas. Kalau saya sarankan yang pakan-pakan pelet yang harganya terjangkau. Jangan pelet yang premium, misalnya kayak pelet pelet warna, atau pelet misalnya untuk cana atau untuk khusus lohan itu. Karena kalau biasanya untuk orang awam itu maksudnya kalau kalangan yang kita jual itu untuk kalangan orang awam, maksudnya peletnya, maksudnya itu akan lama lakunya. Jadi kita jual pelet untuk umum, misalnya pelet untuk pembesaran. Nah, itu pelet untuk warna. Nah, di sini kan kebetulan saya jualannya kan fokusnya ikan aquascape. Jadi saya menjual pelet yang juga untuk aquascape. Sebenarnya ini bukan hanya untuk aquascape, untuk bibit ikan bisa, tetapi kan pelet ini kan ukurannya kecil ya. Ukurannya kecil, jadi sangat terjangkau untuk dimakan ikan ini. Maksudnya mulutnya itu, jangkauannya itu pas dengan ini pelet ini. Jadi sesuaikan dengan toko Anda juga. Misalnya kalau toko Anda itu jualannya cupang, nah bisa jualan yang pelet-pelet yang khusus pelet cupang, misalnya yang pelet kecil yang bisa terjangkau di mulut ikan cupang. Atau bisa jualan artemia, beli artemia yang yang dalam bungkus besar, kemudian nanti di packing kecil-kecil. Yang misalnya fokus jualan ikan lohan, nanti sambil packing jualan pakan ikan lohan atau ikan cana dan sebagainya. Nah, lebih bagus lagi kalau ini dikasih dikasih kayak stiker. Jadi nanti misalnya ditulis repack by bla bla bla. Nah, repack by bla bla bla, di repack oleh bla bla bla. Jadi
jadi lebih apa ya, punya nama. Jadi sebaiknya kalau ada modal berlebih itu bisa beli stikernya. Itu stikernya tidak mahal, paling hanya 100 atau 200 perak gitu. Nah tinggal ditempel di sini. Nah repack by ini. Nah kemudian untuk jualannya lewat apa? Nah itu bisa lewat online ataupun offline ya. Jadi di online bisa, di offline juga bisa. Dan ini malah lebih murah daripada yang versi pabrikan, karena ada juga yang sudah di packing, sudah ada bentuk, maksudnya ini kan PF 500. Nah PF 500 itu sudah ada yang membuat seperti itu juga, di packing ulang maksudnya. Nah saya akan lihatkan di Shopee ya. Nah ini bisa dilihat. Nah di sini saya merepack pelet tersebut, kemudian saya jual. Nah ini ada labelnya juga ya, tetapi kemarin itu kehabisan label atau stiker maksudnya untuk melabeli produk itu, akhirnya belum saya sempat membelinya. Nah ini juga ada yang langsung dari pabriknya itu. Nah ini sebenarnya banyak PF 500 yang di packing ulang saja. Nah ini harganya sama aja, saya jual sama, tapi di sini 50 gram aja ya, sementara di yang saya repack itu bisa sampai 100 graman. Nah jadi itu, nah intinya ya. Nah kemudian kalau di tempat saya ini biasanya yang laris itu, yang pertama yang dicari itu adalah pelet koi ya. Jadi banyak yang cari pelet koi, kemudian pelet umum, jadi untuk semua ikan. Jadi kalau misalnya saya ingin mengisi stok itu, nah biasanya saya isi dengan pelet-pelet yang umum itu. Jadi bukan pelet yang khusus, misalnya khusus warna, khusus cana, khusus itu, karena memang kurang laku kalau di tempat saya. Dan biasanya kalau ada yang menawarkan pelet-pelet, misalnya pelet untuk cana, itu saya tidak berani untuk mengisi stok di etalase saya, karena takutnya malah tidak laku terus kadaluarsa. Karena pelet ini kan ada kadaluarsanya ya, ada tahunnya. Beda dengan batu. Kalau batu kayak gini mau bertahun-tahun, mau 1000 tahun juga aman saja, mau ngisi sampai 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo aja aman aja. Nah tetapi kalau pakan ini kita harus juga mikir juga, jangan sampai kita terlalu banyak mengisi stoknya, karena ini kan ada kadaluarsanya, jadi takutnya nanti busuk ya, kadaluarsa. Belum lagi juga hama kayak tikus. Jadi kalau kita tidak pandai menyimpannya, itu tahu-tahu hilang digigit tikus, atau kena hujan itu juga rawan juga busuk. Jadi kalau saya ngisi stok pakan itu tidak terlalu banyak, paling hanya 10 aja, 10 saset, 10 apa ya, 10 PCS. Nah kalau pas lagi sepi-sepi, kalau pas lagi rame ya bisa 30-40 PCS. Nah itu sejauh ini efektif. Dan juga saya tidak berani untuk menyetok pelet-pelet yang mahal itu ya, yang khusus warna, khusus anu, karena itu kalau untuk harga reseller itu agak apa ya, untuk toko yang kecil atau kios yang kecil itu agak susah untuk terjangkau ke pelanggan kita. Jadi itu mungkin untuk para penghobi atau apa itu kasusnya kan. Jadi kalau saya tidak berani untuk menyetok itu. Kalaupun ada, dulu pernah coba-coba itu pelet warna itu, mereknya apa itu lupa saya namanya. Nah Hikari atau apa itu saya pernah coba dibikin sasetan. Jadi misalnya isinya 100 gram, nanti saya jual, judulnya itu paket hemat, jadi dijual per 10 gram atau per 5 gram, nanti harganya jadi lebih murah kan, jadi lebih terjangkau. Itu juga bisa kalau misalnya lagi tren ikan sesuatu ya, misalnya tren-tren ikan yang berwarna, misalnya seperti ikan lohan. Nah kita bisa saja beli pelet khusus lohan, kemudian nanti
khusus warna, maksudnya kemudian nanti dibikin paket hemat, jadi di repack lagi, di repack ulang. Nah, dibikin per 5 gram atau per 10 gram. Misalnya kan kalau satu box, satu apa ini namanya, satu plastik kan harganya misalnya 50.000. Nah, dengan di repack ulang per 5 gram atau per 10 gram itu kan menjadi terjangkau ke kalangan yang duitnya pas-pasan ya, jadi bisa terjangkau untuk mereka juga. Jadi biasanya bocil yang beli waktu tren cana itu banyak yang cari itu tren pakan cana. Jadi mas ada pakan ikan cana yang repack, yang misalnya untuk yang warna kuning, tinggal kita tanya aja mau yang warna apa, yang warna kuning, hijau, tidak ada hijau kayaknya, biru sama merah ya. Waktu itu kan yang dijual kan pakan cana biru sama merah. Oh yang biru, nah itu kita jual aja repack, dijual harga 5.000-an, itu nanti juga laris ya atau laku. Nah selain pakan yang bisa di repack itu juga banyak ya, misalnya kayak ini aksesoris batu-batuan sama pasir ya. Nah misalnya ini kayak batu-batuan ini juga bisa kita repack ya. Nah jadi ini juga bisa, ini malah lebih awet nih, maksudnya lebih aman. Jadi tidak ada resiko kadaluarsa sama basi atau dimakan hama ya, dimakan tikus, itu aman. Nah tapi kalau untuk pakan juga jangan pakai plastik kayak gini ya, karena nanti biasanya keluar ininya, pelet-peletnya tuh keluar dari sini. Jadi kalau untuk pakan itu sebaiknya pakai yang agak estetik ya, agak bagus. Jadi pelet-pelet seperti ini atau pakai botolan itu juga bagus. Kalau untuk batu kan bebas saja pakai kayak gini. Dan selain itu juga bisa untuk jualan pasir ya, misalnya pasir kayak gini. Jadi bisa kita packing aja. Jadi misalnya kalau pas lagi males isi stok dalam jumlah yang besar, itu biasanya saya beli aja ke toko-toko ikan yang besar itu kan, beli 1 karung. Nah 1 karung atau 2 karung kemudian diplastikin kayak gini. Nah kemudian plastikin, nah ini kan mau 10 tahun mau 20 tahun tidak laku juga, itu juga tidak akan basi, tidak akan hilang juga. Siapa juga yang mau ngambil kayak gini juga kan. Nah akhirnya ya itu saja, buat itu saja. Pas misalnya wah ada 50.000 atau ada 30.000, isi stok toko, nah beli plasir 1 kantong kayak gitu. Jadi lumayan buat isi-isi kan, biar tokonya itu juga kelihatan penuh. Jadi tidak dikira bangkrut kalau isinya kosong kan. Nah dikiranya wah ini mau rungkat, nah mau kukut kalau orang bilang kan. Nah jadi itu adalah tips cara mengisi stok pakan ikan dan juga sebagainya versi low budget ya, atau versi budget pas-pasan. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.